Jadi ya wadahnya untuk di daerah Priuk khususnya Jakarta Utara itu mau nggak mau cobaan pertama yang harus gerak sih. Jadi Rata-rata gitu. anak muda. Anak muda semua dia. Jadi Oke. ya begitu. Aksi kemanusiaan yang lagi booming di Priuk di utara. Cobaan pertama. Cobaan pertama. Tepuk tangan dulu buat cobaan pertama. Luar biasa. Oke, cobaan pertama. Kenapa harus cobaan pertama? Kenapa harus cobaan pertama? Karena kalau di basis Priuk hanya cobaan pertama Bang Ido yang bisa menggerakkan untuk kegiatan kemanusiaan, apalagi ya penggerak-penggeraknya ini tuh anak-anak muda semua Bang Ido. Jadi ya wadahnya untuk di daerah Priuk khususnya Jakarta Utara itu mau nggak mau cobaan pertama yang harus gerak sih. Jadi Rata-rata gitu. anak muda. Anak muda semua dia. Jadi semangatnya daya juangnya masih tinggi nih. Nah, cobaan pertama itu bergerak di dunia kemanusiaan, ngebantuin korban pasca bencana itu dari cobaan pertama. Oh, dari cobaan pertama gitu. Betul ya. banget Bang Ido. Berarti sejauh ini cobaan pertama sudah aktif di giat kemanusiaan. Betul banget, sejauh ini lebih ke jauh banget sih. Jadi kita udah banyak banget Oh, banyak kegiatan. banget. Iya, jadi sejauh ininya itu emang udah jauh banget kita menggerakkan kegiatan kemanusiaan Bang Ido. Salah Gitu. satunya? Salah satunya kita yang baru-baru aja nih ya, yang lagi gempar kemarin tuh yang kebakaran di Pelumpang tuh yang Pertamina meledak, tahu Bang Ido? Oh iya. Nah, itu parah itu pergerakan dari cobaan pertama salah satunya yang besarnya di situ ya. Bayangin aja kejadian tengah malam Bang Ido, tahu sendiri kan jam-jam berapa ya? Jam 2 jam 3-an gak sih? Ya kan jam-jamnya tengah-tengah malam kayak gitulah. Di situ anak-anak cobaan langsung gerak, enggak paginya apalagi besok ya. Itu hari itu detik itu juga anak-anak cobaan langsung pada gerak Bang Ido. Gitu. Yang baru-baru yang paling gempar belakangan ini itu sih dari cobaan di pertama. Pelumpang itu ya. Yang di Pelumpang itu yang sampai masuk berita yang katanya hampir ngangusin banyak banget rumah. Nah itu cobaan pertama. Bahkan sampai pasca bencana itu kita tetap bakalan ngadain gitu Bang Ido. Tapi kali ini geraknya apakah ada yang mensupport di balik cobaan pertama atau kalian real dalam arti kalian entah minta sumbangan di jalan atau gimana? Kalau untuk support masalah materi, kita itu segala cara kita lakuin, mau dari sponsor atau kita kayak ngumpulin dana sendiri, kita minta sumbangan di jalan, itu kita lakuin segala cara demi memaksimalkan dana yang kita bisa kumpulin buat para korban si bencana alam tersebut. Jadi ada sponsor juga yang ngasih dan kita juga nyari sendiri ke jalan-jalan, panas-panasan apa segala macam. Tapi bagi kita ketika hasilnya udah tinggi nih, hasilnya bagus, itu jadi kebanggaan tersendiri bagi anak-anak cobaan sih. Gitu. Waduh, mantap dah cobaan dah. Sudah berapa lama nih cobaan pertama? Terbentuknya kapan sih? Terbentuknya cobaan pertama itu awal banget kita ngumpul itu di tahun 2019. Oh, ya, sebelum COVID ya? Sebelum COVID kita udah ngebentuk, tapi untuk kegiatan kemanusiaannya itu sekitar tahun 2020 sampai 2021. Tapi terbentuknya ini nama cobaan pertama di tahun 2019 gitu. Oh, berarti kalian mulai aktif tuh setelah COVID? Iya, setelah COVID gitu. Kalau untuk aktif ngebantu buat korban-korban bencana atau kemanusiaan gitu sih. Karena kan ketika COVID gerak mobilitas kita juga terbatas ya Bang Ido ya. Jadi kayak nggak boleh rame-rame, kemana-mana harus izin apa segala macam. Jadi kendalanya di situ sih ketika pas COVID gitu. Tapi gue penasaran nih. Apa tuh Bang Ido? Kenapa namanya harus cobaan pertama? Nah ini yang anak-anak mungkin pada bingung atau orang-orang baru. Kenapa sih namanya cobaan pertama? Padahal kan banyak nama-nama lain yang mungkin istilahnya lebih keren ya. Kayak Persatuan Pemuda Priuk PPP, kayak partai. Tapi enggak. Kita kenapa namanya cobaan pertama Bang Ido? Karena ketika baru-baru tuh di tahun 2019 kita kan suka ngumpul ya. Masih beberapa orang Bang Ido. Masih hitung jari. Itu kayak sekitar 10 orangan maybe ya di situ. Suka nongkrong 10 orangan. Nah, kita tuh dengan uang 10.000
ngumpulin anak-anak, kita bisa dapat apa nih, makan lah atau jajan-jajanan dan yang pasti rokok gitu. Jadi nggak lu ngeluarin satu nih, lu semua nih yang beli, entar kita minta, enggak. Jadi kita kumpulin aja ceban-ceban nih, gue ceban, kita jajan, makan bareng-bareng. Nah, mulai dari situ kita namain ceban pertama. Ceban pertama. Gitu asal usulnya, belum tahu nih buat teman-teman. Gitu. Berarti ceban pertama ini mulai dari sosial lingkungan yang paling kecil. Betul banget, dari tongkrongan ya. Dari tongkrongan gitu ya. Betul sekali. Karena kan ceban pertama sering banget kita denger ya, anak-anak muda gitu. Ceban pertama nih, buat beli apa lu, nggak jelas lu pasti lu. Ya kan? Iya, pasti ada ya. indikasi ke sana kan. Karena ada anak muda gitu pasti. Tapi emang ikonik banget dan mempunyai logo apa nih? Bentuk apa nih? Kepalan tangan. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita lagi mengerjakan sesuatu, tetap semangat dan jaya selalu. Prediksi bukan ya. Semper. Iya, jaya koja semper ya. Iya, jadi tuh kepalan tangan itu menggambarkan semangat yang membara. Semangat yang membara ya. Semangat yang membara, dan kita juga harus tanggung jawab nih. Kita anak-anak muda terus geraknya nggak semangat. Nah, berarti kita keluar dari tanggung jawab tersebut. Gitu sih Bang Ido. Berarti ini bisa jadi buat contoh ya, buat betul sekali. Tongkrongan dimanapun kalian bisa membantu ketika ada musibah. Betul banget, gitu kan. betul banget. Apalagi kalian masih muda-muda, masih fresh. Betul. Kok mau sampai kepikiran kalian tuh untuk membantu sosial? Ya biasanya ya. Di kalangan muda kan udah fokus dengan pasangan atau gadget, foya-foya, dengan musik bisa disetel sih Bang kita. Bisa. Editor gitu biasanya. Editor jedak jeduk. Tapi kalian bisa fokus dengan visi misi deh. Gue boleh tau gak visi misi kalian ada gak? Visi misi kita tuh kalau visinya itu kita bergerak sesuai kemampuan kita dengan hasil di luar kemampuan kita. Nah, jadi kita bergerak nih, kayak kita bisa, menurut kita cuma bisa nyampe angka 3, tapi kita harus bisa memaksimalkan pergerakan kita sampai angka 5 gitu. Nah, misi kita ya kita terus menerus membantu orang-orang atau korban-korban dari para korban bencana alam, khususnya di daerah Priuk sih, atau di Jakarta Utara. Tapi kita juga pernah nih Bang Ido di luar Priuk. Pernah juga kita di daerah luar Priuk, kayak kebakaran juga di luar Priuk kita juga pernah. Bahkan sampai gempa yang di Palu kalau nggak salah ya kemarin ya. Kita juga Cianjur ya. Sorry, di Cianjur beberapa rekan dari Ceban pertama terjun langsung ke daerah Cianjur, Bang Ido. Luar biasa sekali emang daya semangatnya tuh udah tinggi banget gitu Bang Ido. Oke, sambil asik ngobrol kita cicipin nih. Boleh banget. Minuman dari apa nih Bang Ido nih? Dari Dapur Ungu. Dapur Ungu. Wih, UMKM ya Bang Ido ya. Daerah Cilincing nih, Mas Dika. Iya, daerah Cilincing. Buat teman-teman yang di daerah Cilincing, nih wajib cobain aja nih. Kalian wajib datang ke Dapur Ungu. Iya, kita cobain rasanya sih. Ya. Dalgona ya Bang? Dalgona. Oke Bang Ido, kita rasain dulu. Seger parah sih. Iya, dalgona mengingatkan waktu-waktu Covid banget, kita bikin sendiri. Betul. Dan sekarang udah nggak Covid, nggak perlu bikin sendiri, langsung aja ke Dapur Ungu. Aman ya? Bet, aman ya Dapur Ungu. Oke, lanjut gitu gimana? Oke. Berarti sejauh ini kalian sudah bergerak misi kemanusiaan. Betul banget. Kalian tuh membantunya seperti apa sih? Berupa apa? Oke, kalau untuk ngebantunya kita pasti secara materi dan berupa barang juga, dan yang pastinya kita ke mental si korban dari bencana alam itu. Mental ya, karena kan banyak apalagi anak-anak kecil ya Bang Ido ya, yang abis kena bencana kayak mengalami traumatik tersendiri. Jadi trauma healing ya. Betul banget, trauma healing. Kita memberikan trauma healing ke para korban bencana alam, kayak yang di Pelumpang kemarin kita bikin sekolah ceria Bang Ido namanya. Sekolah ceria. Betul banget, sekolah ceria. Jadi kayak kita ngumpulin nih anak-anak yang terkena dampak dari kebakaran ataupun bencana lain, ngumpulin kita ceria-ceria bareng. Tapi jujur Bang Ido, di situ saya sendiri hampir mau nangis sih. Kenapa? Ketika kebetulan saya MC nih kan. Kenapa saya mau nangis? Karena kayak bangga sama diri sendiri gak sih? Ya gak sih, kayak
Gue nih masa-masa muda dikala anak-anak muda masih asik sama dunianya sendiri, tapi gue sama anak-anak ceban itu malah ngebantuin orang-orang. Jarang banget nih sih Bang Ido. Iya. Iya kan. Nah di Bener. situ kayak pro tersendiri bagi gue nih sebagai anggota ceban bisa melakukan hal tersebut gitu. Kita berikan trauma healing kepada korban-korban bencana alam gitu, dan kita juga kasih pakaian-pakaian yang kita kumpulkan bagi para donatur. Kita kumpulkan, kita kasih ke korban-korban bencana alam gitu tersebut gitu Bang. Dan Ido. memang sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan ya. Betul banget, dan yang gue salutin sih ya sejauh ini transparansi tentang. Nah, itu penting. Penting banget, dan itu benar-benar kelihatan banget. Bahkan sampai sempat gue masih baru nih di situ, gue posisi masih baru-baru. Terus ada event, gue belum banyak yang kenal di anak-anak ceban, masih ada sisa uang dari donasi apa segala macam. Buat apa? Buat disimpan, buat ngadain trauma healing lagi. Bukan buat asik kita sendiri. Ini masih ada sisa nih. Kita buat asik-asik aja sendiri nih, ngadain acara buat kita sendiri. Enggak Bang. Itu benar-benar disimpan dan buat ke korban-korban yang lain yang belum kebagian Bang. Itu yang gue suka dari anak-anak ceban. Benar-benar amanah ya. Amanahnya sih benar-benar. Makanya banyak dari donatur-donatur yang berani buat ngasih dana yang jumlahnya lumayan besar. Karena ya jujur dari gue sendiri, bukan karena gue anggota ceban, karena gue di situ sebagai pelakunya langsung. Kalau transparansi di ceban itu benar-benar jelas secara keuangannya. Jadi langsung bisa sampai benar ya. Betul, trusted banget lah istilahnya ya. Dia terpercaya gitu sih ya, bikin suka. Tapi Dika sendiri posisinya sebagai anggota ceban sebagai apa? Nah, kalau gue sih sebagai istilahnya juru bicara atau MC gitu. MC. Iya. Karena basic gue dari public speaking ya Bang ya. Public speaking. Jadi kalau misalnya ada anak ceban, apalagi lagi ada acara trauma healing ke anak-anak kecil ya, saya Dika menghibur nih ibu-ibu. Kemarin lucunya tuh sama yang sekolah ceria tuh, ibu-ibu pada cubit-cubitin pipi, ketawa, berebut apa segala macam, cuma buat asik-asikan aja, sampai dijambak-jambak. Mas ini mas kompor apa segala macam. Itu seru banget sih acara. Anak-anak kecilnya juga seru, aktif gitu. Itu sih Dika posisi di ceban pertama. Kalau misalnya ada acara ya Dika bisa bantu ngisi gitu, entah itu MC atau bagian-bagian lain yang langsung terjun ke lapangan walaupun sesibuk apapun, gas terus buat ceban pertama mah. Asik. Berarti ceban pertama di hati ya kayak. Ceban pertama di hati. Jangan lupa. Jangan lupa apa nih? Enggak gantung aja gitu, emang gak ada kelanjutannya gitu ya. Sukanya bergantung doang gitu. Jangan lupa. Nah, itu terusin terserah deh mau apa dah. Penonton udah apa nih? Iya enggak ada. Gitu sih. Oke, Dika. Sejauh ini selama lu gabung di ceban pertama. Betul Bang. Pasti kan lu terjun langsung ke TKP ya. TKP. Suka dukanya ada gak? Suka duka kita ngomongin sukanya dulu ya. Boleh. Sukanya dulu itu memperluas koneksi Bang. Iya. Ya kayak contoh sekarang nih, Dika belum kenal sama sekali sama Bang Ido, tiba-tiba diajak podcast sekarang, terus makin memperbanyak koneksi pertemanan. Betul. Terus makin bisa membaca karakter-karakter tiap orang gitu. Dan dukanya sih sejauh ini apa ya? Duka itu kan kayak kesah ya, keluh kesah. Kalau dukanya mungkin lebih ke Dika belum bisa semaksimal diri Dika buat ngebantu ceban pertama sih. Cuman dari anggotanya itu nggak ada dukanya sama sekali. Dukanya nggak ada. Kita bener-bener solid, apa segala macam. Ada apa-apa langsung turun tangan, terjun apa segala macam. Itu bener-bener solidnya tuh terjaga banget dah ceban pertama. Karena mungkin kalian memang awalnya nothing tulus ya. Iya, nothing tulus, kita gerak dari hati sendiri sih. Oke, berarti selama di lapangan ada kendala itu nggak ada, aman? Kendala itu pasti setiap kita bikin acara pasti nggak mungkin sih nggak ada kendala sama sekali. Untuk kendala itu ada. Untuk contohnya ya, gue ceritain contohnya itu salah satunya yang acara baru-baru ini yang harusnya tuh dilaksanakan di bulan September. Yang September itu harusnya dilaksanakan, cuman ada miskomunikasi sama pihak di lapangan, kita nggak bisa ngadain acara tersebut. Ya udah, daripada kita membuat gaduh, daripada kita memperpanjang masa tersebut,
Jadi mau nggak mau kita ngalah, kita bukan batalin, kita reschedule lagi untuk acara tersebut. Tapi acara tersebut bakalan ada pastinya. Jadi Ceban tuh nggak pernah kayak namanya acara gagal nih, yaudahlah cancel, udah nggak usah diadain lagi, ganti aja acara lain. Itu kita nggak pernah kayak gitu. Pasti kita reschedule untuk di waktu selanjutnya atau waktu berikutnya yang sempat gitu. Jadi kendalanya sih salah satunya itu gitu karena sempat ada sedikit cekcok sih ya, bang ya di lapangan, daripada tensinya makin lama makin tinggi, nanti kebawa emosi yang ada bikin memperburuk nama dari Ceban pertama. Jadi yaudah kita ngalah aja, walaupun di situ kita sebenarnya mau melakukan tindakan positif. Kegiatan baik gitu. Karena mungkin gak semua orang ya kegiatan baik dinilai dengan baik gitu kan. Betul banget. Pasti ada baik buruknya sih di mata orang gitu sih. Padahal niat kita kan baik ya sebenarnya. Buat ngebantu. Mental kegiatan. Itu buat adik-adik kecil penting banget. Pasti penting banget. Apalagi kan emang niat kita buat memperbaiki mental tersebut biar dia tuh nggak kepikiran banget, biar dia nggak ngerasain kesedihan yang berkepanjangan akan bencana yang udah dialamin. Kita mau melakukan kegiatan tersebut, entah alasan yang benar-benar logisnya apa dari mereka sehingga kita bisa dilarang buat ngadain acara tersebut, ya udahlah kita ngalah aja, kita reschedule di waktu berikutnya. Jadi acara itu tetap bakalan ada. Tetap bakalan ada. Oke. Tapi untuk Ceban pertama tersendiri, kalian punya struktur anggota gak sih? Struktur anggota itu ada sih, cuman kita kayak lebih ketua, wakil segala macam. Kalau struktur utamanya itu ada. Iya, struktur utamanya ada, cuman untuk struktur yang belakang layar lainnya itu lebih ke inisiatif dari anak-anaknya sendiri gitu. Dari inisiatif anak-anak sendiri. Kalau untuk Ceban pertama strukturnya mungkin yang paling mengkepalai ya pastinya ketua gitu. Ketuanya itu dari si Ceban pertama. Lain kali boleh kali kita ngundang ketuanya gitu ya. Bisa banget. Kebetulan ketuanya ini sih bisa dibilang pengennya di belakang layar. Gitu? Prinsip dia. Kenapa? Iya, pernah cerita tuh Bang Indo gua sama dia, katanya di gue mah nggak terlalu pengen lah masuk dalam layar kalau dalam acara apa. Iya, nggak muat dong. Iya, maksudnya ini gini gimana ceritain ya. Tadinya dia di TV emang udah gue jijil gitu masuk layar, tapi emang nggak muat. Cuman yang dimaksud dia itu dia pengen gue di balik layar aja, tapi gue pengen orang-orang tuh tahu gue tanpa tahu bentuk fisik gue seperti apa. Mantep nggak prinsipnya? Prinsipnya itu benar-benar di luar itu. Mungkin kalau profesional sekarang kayak Rocky Gerung denger itu nggak kepikiran, susah itu. Berarti ada, dibilang ada, nggak ada, tapi dibilang nggak ada. Ada itu prinsip daripada si ketua kita ini. Luar biasa, itu ketua selamanya itu harusnya Ceban itu. Iya, jadi benar-benar apalagi semangatnya itu. Dia pernah sampai kayak beberapa hari nggak tidur. Kenapa? Cuma buat nyemangatin anak-anak. Gitu. Luar biasa. Nggak tidur. Iya, sempet dia nggak tidur kan, lagi jalan tuh rame lampu merah. Kan gue nengok kanan tidur. Dia jadi tidur lampu merah. Udah lampu hijau, nyempetin loh buat Ceban. Berarti pertama. Totalitas banget ya ketua kalian ya. Totalitasnya itu benar-benar tinggi banget dari si ketua itu. Makanya anak-anak dari Ceban pertama benar-benar kayak mensupport nih setiap ada gerakan yang dibangun sama ketua, karena emang ketika kita menentukan sebuah kegiatan ke depannya itu benar-benar langsung jalan, nggak ada yang ke cancel, itu dari kepala, dari ketua. Dan yang gue suka juga dia tuh nggak keras kepala, maksudnya kalau misalnya kita lagi diskusi nih ada yang salah, dia nggak mau kayak udah sih ini urusan gue ini dia mau ngedengerin gitu, saling merevisi, saling mengevaluasi, dia mau menerima pendapat dari anggota satu sama lain. Itu ketuanya tuh. Tepuk tangan buat ketua kalian dulu. Pengen harus banget sih ketuanya diundang. Betul. Itu sibuk banget dia, sibuk kayak main FTV. FTV ya. FTV di Metro TV. Terus pokoknya sibuk banget dah dia. Dan itu dia tindakan itu dilakuin pas lagi mimpi doang. Mimpi doang gimana? Pak Ketua bercanda, Pak Ketua. Bercanda dong. Iya, enggak dimasukin lagi. Coba Pak Ketua ya lain kali datang dong kalau diundang ya, tolong banget. Ditunggu banget gak sih? Ditunggu banget. Iya, gitu kalau untuk ketuanya begitu. Oke. Ya udah, ketuanya semoga selalu amanah ya. Amanah pasti harus banget Pak Ketua ya. Anak-anak udah percaya nih sama ente nih ya Pak Ketua. Iya, dia nggak mau namanya disebut. Nggak mau nama disebut. Semisterius itu.
Semeserius itu. Gak mau namanya disebut. Iya, dia tuh yang penting udah tuh anak-anak pada jalan, dia yang mengkoordinir acara tersebut, acara sukses, kita senang-senang bareng, tapi ketua tuh nggak ada yang tahu kalau ya tapi orang-orang tuh nggak ada yang ngeh kalau itu tuh semua di balik layar itu dari ketua. Sebenarnya ketuanya ya. Iya, itu kalau gue cewek itu gue bakal suka banget sih sama cewek sama cowok kayak gitu. Gila itu. Kayak dingin banget. Benar. Kalau deket dia jaket minimal 5. Kenapa dingin? Dingin banget, cool, misteriusnya itu kayak Sasuke kalah. Ya kalah Sasuke. Kalah. Ya mah. Sakura kalau ada maunya nikahnya sama dia, bukan sama Sasuke. Waduh, gue jadi penasaran sama ketuanya ya. Makanya ditunggu ketua. Seperti apa sih wujudnya? Wah, kalau itu mah harus mungkin negosiasinya harus susah nih karena ya seperti dilihat aja di konten Ceban, dia jarang banget kan muncul kan di IG Ceban apa, tapi sebenarnya dia setiap acara nggak pernah absen. Ada di situ ada terus setiap lokasi sekecil atau sebesar apapun acara ketua itu pasti ada tapi dia nggak pernah masuk frame ya karena prinsip dia gitu. Iya yang tadi bagus. Sebutin, nah itu prinsip dia, jadi ya rada susah sih mungkin kalau misalnya diundang, tapi kita harus ngundang, kita usahakan gitu, sih pasti. Gitu. Berarti kita sebut aja beliau ya. Berarti beliau iya Mr. S. Berarti beliau ini bagus. Bagus, dia nggak pansos. Nggak kayak terlalu apa namanya. Gue aja nih biar gue dikenal banyak orang karena Ceban udah banyak yang tahu nih, apalagi gue ketua nih, gue harus dikenal banyak orang. Enggak, dia nggak kayak gitu, dia kayak udah yang penting gue ngegerakin aja anak-anak. Acara jalan sukses kita kelar, kita seneng-seneng bareng, kita bisa ngebantu orang banyak tuh ketua. Luar biasa. Ketua kalau umurnya 40 tahun lu jadi bokap gua. Itu ketua ya. Ini kalau ketuanya nonton ya kayak kalau ketua lu nonton nih, ini pasti hidungnya kembang kempis nih. Dia pipinya gampang merah. Gue terbang nih ya. Oke. Pokoknya keren lah buat Ceban pertama. Mantep dah untuk Ceban pertama. Gitu sih dari ketua. Dika, gue pernah ngelihat Instagram dari gue mengikuti loh. Ceban pertama. Makasih. Mengikuti loh. Gue pernah ngelihat sekarang lagi posting ke futsal ya. Kalian lagi fokus, kayaknya lagi padatnya nih. Kalian punya tim sendiri futsal? Ada dong, pasti ada. Dan itu juga yang menggerakkan buat baju apa pasti bukan lain si ketuanya itu lagi. Ketua lagi. Apapun kegiatan Ceban, ada ketua tidak jalan itu. Dan itu penggerakan dari si, kebetulan gue juga bikin baju tapi gue nggak ikut main futsal ya. Gitu, cuma ikut bikin bajunya aja. Nah, pemain-pemain intinya juga ada dari si Ceban pertama ini untuk ikut turnamen. Pas kita bikin turnamen kita nggak ikut turnamen ya kan. Betul. Jadi anak-anak Ceban juga bergerak di bidang olahraga, sosial, dan anak-anak Ceban juga ikut berpartisipasi dalam turnamen futsal tersebut gitu. Semakin penasaran loh dengan pikiran visioner ketua kalian. Dia sejenis apa sih? Apa dia menteri? Apa dia anggota caleg? Sebenarnya rahasia negara banget ya. Karena ini lebih lebih rahasia dari ujian nasional. Karena kan ujian nasional masih ada KJ, artinya bocor dong. Benar. Ini belum ada yang bocor sama sekali. Berarti perdana di podcast CP2 ya? Ini perdana ya. Ini kalau bisa dipostingnya di close friend. Oke. Kita tutupin mulut kita biar enggak ketahuan. Tapi sebelah sini dong. Iya, kamera kan di sini. Iya. Gini. Ya, untuk sejenius apa dia tuh lebih ke inovatif orangnya. Inovatif. Iya, inovatif banget. Inovatif itu dalam hal ngebuat acara. Jadi kita tuh nggak pernah yang namanya ya Bang Ido kayak sebulan 2 bulan atau bahkan sampai 3 bulan Ceban pertama ini nggak ngelakuin apa-apa, itu belum pernah. Kayak kita di 3 bulan itu Ceban pertama udah nggak pernah kelihatan nih. Apa segala macem sama 3 bulan 4 bulan itu nggak pernah. Pasti kita bakalan ada selalu kegiatan-kegiatan. Tapi kan kalau dilihat dari Ceban pertama kan giat manusia. Silakan diminum dulu, aus ya. Kita ngebahas ketua emang habis-habisnya enak banget nih. Dari dapur umum. Aduh. Betul. Gimana gitu? Jadi giat kemanusiaan Ceban pertama. Nah, kalian kan ngeliat konflik yang sekarang kan negara tetangga kita nih, negara di sana kan kayak Palestina gitu. Kalian ada gak sih kayak hasrat kita bisa gak ya maksudnya mendonasikan buat membantu saudara kita di Palestina? Kepikir gak? Kalau untuk kepikir pasti kepikiran banget. Pasti itu udah salah satu hal yang kita pikirin banget karena kan kita sebagai umat sama-sama muslim ini sebenarnya bukan bicara lagi tentang agama sih, lebih ke kemanusiaan. Ya, jadi bukan mau kalian orang agama apapun, Kristen, Buddha, Hindu apapun itu kepercayaan kalian masing-masing. Tapi ini kita kesampingkan dulu karena ini perihal kemanusiaan. Kan, gitu ya. Nah, dari situ kita pasti kepikiran banget untuk ngebantu. Mungkin langkah kita ke depan kita bakalan cari apa istilahnya link yang
bisa. Ya, link donasi satu sama pihak-pihak yang bisa kita ajak kerjasama. Contoh kayak PMI. Ya, PMI betul. kan bisa kita ajak kerjasama untuk mendonasikan langsung misalnya barang-barang kan, barang-barang kebutuhan, entah itu pakaian, entah itu obat-obatan yang bisa kita bawa dari Indonesia menuju ke Palestina melalui PMI. Mungkin contohnya kayak gitu. Jadi kita bakalan nyari partner-partner yang bisa kita ajak kerjasama untuk menyalurkan bantuan kita secara barang fisik gitu. Betul. Belum lagi ngebuat link donasi, segala macam yang nanti kita bakalan share dari teman-teman Ceban Pertama yang lain biar makin disebarluaskan untuk kegiatan tersebut. Untuk kepikiran pasti kepikiran. Pasti kepikiran banget. Gitu. Apalagi kemanusiaan ya. Terpanggil dong pasti jiwanya. Terpanggil banget karena kan wah itu udah bukan lagi sama-sama anggota militer, anak kecil kena. Semuanya kena, ibu-ibu melahirkan apa segala macam benar-benar nggak pandang bulu lagi gitu. Sementara kan kalau peraturan dalam peperangan kan warga sipil nggak boleh diserang. Kan? Militer versus militer. Iya betul, dan militer versus militer pun kalau misalnya orangnya udah nggak megang senjata itu nggak boleh diserang, kan? Nah ini udah bukan lagi militer versus militer lagi, itu benar-benar udah warga biasa, anak kecil diserang, rumah sakit, dan ironisnya lagi rumah sakit Indonesia terkendala lagi. Kan? Info terbaru ya. Iya, info terbaru rumah sakit Indonesia yang dibangun untuk Palestina di sana katanya kena serangan juga itu. Aduh, hancur, hati mah hancur banget Bang Ido di situ ngeliatnya kayak mau di mana lagi ya, orang-orang yang terkena dampak peperangan tersebut buat dirawat. Jadi di lapangan terbuka, sementara di lapangan terbuka juga kena bombardir sana sini. Ya pasti mau nggak mau walaupun langkah kita mungkin nggak terlalu besar, seenggaknya kita bisa ada pergerakan dan membantu atau pihak sana. Betul. Untuk Palestina. Untuk Palestina. Berarti kalau untuk ya rutinitas kalian selama ini di Jakarta Utara lah ya. Iya, kita di domisili di Jakarta Utara. Home base-nya di mana sih? Home base-nya itu kita home base ngumpul gitu. Home base ngumpul tuh daerah Walang. Iya, mungkin kalau teman-teman Jakarta Utara pasti pada tahu lah ya. Daerah Walang itu ada depan sekolah SMK Sejahtera. Nah, di situ tuh area-area situ biasa kita ngumpul di situ. Babe bahasanya. Oh, babe gitu. Mana babe nih? Itu kata-kata ketua tuh. Oh, ketua lagi. Ketua lagi pastinya. Dik, mana anak-anak pada di babe nih? Oke, bos, babe OTW babe rame, ada ketua langsung salaman. Wih, lu dik, aduh, tos-tosan gitu-gitu. Sambutannya hangat banget. Berpengaruh banget ya. Berpengaruh banget. Itu home base dari anak-anak Ceban gitu di daerah Walang. Daerah Walang. Oke. Terus kalau buat teman-teman yang lagi nonton, seandainya ada, tapi nggak kita doakan ya. Misalnya ada musibah. Terus mau membantu, ya mungkin yang bisa dipercaya, mau di Ceban Pertama, caranya gimana nih? Kalau misalnya ada teman-teman kita kena musibah terus ada orang lain mau bantu nih, mau donasi tapi melalui Ceban Pertama. Caranya gimana? Itu bisa banget Bang Ido. Nah, kita tuh ada rekening sendiri buat nampungin nih donasi-donasi itu, dan itu pasti ketika ada yang transfer atau ada yang ngasih donasi itu langsung masuk dan langsung di-share ke grup. Jadi kita catat. Iya, misalnya ada pembukuannya. Iya, ada pembukuannya pasti. Misalnya Bang Ido nih ngasih kayak mau 200, kita share di grup nih, dan itu udah ada notifikasinya dari bukti transfernya tersebut tuh masuk. Kalau misalnya nggak nge-transfer tapi teman yang lain tahu nih, berarti ada yang nggak beres nih, ada sesuatu. Nah, kebetulan sampai sejauh ini belum ada yang melakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang TF, misal Bang Ido TF 200 langsung di-share di grup. Nanti bendahara nyatat Bang Ido 200, uang kas jadi segini. Enggak, jangan 200 dong. Iya, 200 juta tunggu. Pego. Pego juta mungkin ya. Pego juta. Ya. Amin bisa. Jadi ada pembukaannya tersendiri dan ada si pemegang keuangan atau bendahara sendiri, dan itu transparansinya benar-benar jelas dan itu bisa dipercaya. Bisa dipertanggungjawabkan lah ya. Dipertanggungjawabkan banget untuk keuangannya. Gitu. Sejauh ini Ceban Pertama sudah menjalankan dari 2019 sampai 2023. Nah, kalian kan berjalannya Ceban Pertama, kalian sebenarnya punya ini gak sih? Punya kayak kita harus mencapai ke titik ini. Target gitu loh. Target itu kita sempat kemarin kita ada kumpul dan target kita tuh sih pengen bikin sekolah sendiri.
Wih, mulia kalian ya. Iya benar. Pengen punya sekolah, ya sekolah 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 kecil-kecilan aja, Bang Jo. Iya. Kayak sekolah-sekolah untuk anak-anak pinggir jalan, anak-anak pinggir jalan yang belum bisa merasakan dunia pendidikan. Nah itu kita tampung-tampungin. Itu sih target yang pengen banget kita realisasikan dalam waktu dekat. Kalau misalnya mudah-mudahan ada sponsor bisa masuk, bisa mempercayakan kegiatan tersebut atau planning tersebut, itu kita pasti bakalan seneng banget dan kita bakalan semangat banget untuk ngejalanin program tersebut. Karena ya kapan lagi kita bisa ngebuat sekolah di mana anak-anak kecil, khususnya di Priuk ya, kita pinggiran kali yang masih banyak anak-anak kecil yang belum bisa merasakan sekolah, itu kita tampung sekolah kecil-kecilan, sekolah ceria, kita bangun sekolahan. Nah itu sih yang pengen kita rampungkan dalam waktu dekat kalau ada rezekinya. Amin.